atas nama PS atau pemuda setempat menghadirkan pemain dari Afrika. Jangankan kerusuhan, keributan juga termasuk tidak ada. Luar biasa. Artinya ya supporter ya biasa saja untuk mendukung kesebelasannya. Coba tunjukkan kepada kami di mana ada kerusuhan, di mana ada kejelekan simpang kanan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sinanggal Podcast, hari ini luar biasa. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Bung Fahriansah. Selamat datang, Bung. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Camat Simpang Kanan, Pak Sofian SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang soccer turnamen Simpang Kanan. Tetapi ini yang sangat spesial, ada di samping saya ini Pak Geci Tanjung Mas. Ini kali ketiga kalau saya tidak salah. Pak Geci ya? Iya. Luar biasa. Kemudian dalam 2 pekan ini Simpang Kanan ini bergemuruh ini. Sangat luar biasa, sangat banyak sekali peminat untuk menonton turnamen Simpang Kanan, turnamen sepak bola Simpang Kanan. Baik, ada Bung Fahriansah, mungkin tidak asing lagi bersama kita di sini. Beliau salah satu pemuda di Kecamatan Simpang Kanan yang sangat energik, aktif di beberapa kegiatan. Tentu kita sudah mengenal Bung Fahriansah. Ya, kita mau minta-minta dulu tanggapannya ini, Bung. Nanti Pak Camat juga kita minta tanggapannya. Ini kan sudah berjalan sukses lah turnamen Kecamatan Simpang Kanan. Ini kira-kira ide awalnya melaksanakan turnamen ini seperti apa ini? Silakan, Bung. Baik, alhamdulillah, ucapan kita puji syukur kepada Allah karena suksesnya acara soccer turnamen Kecamatan Simpang Kanan yang memperingati Hari Kemerdekaan 77 Republik Indonesia, yang dimana digagas pada waktu itu oleh beberapa kepala desa, dan kepala desa ini mengusulkan di waktu rapat. Nah, setelah waktu rapat itu, kepala desa dan Muspika langsung menunjuk ketua panitia pelaksana turnamen tersebut. Ya. Kebetulan diamanahkan ke kita sebagai ketua. Setelah dilakukan pemilihan ketua oleh Muspika dan seluruh kepala desa yang waktu itu hadir juga di situ, seluruh unsur ketua pemuda se-Kecamatan Simpang Kanan, hadir juga waktu itu ketua BPG se-Kecamatan Simpang Kanan. Setelah dibentuknya ketua panitia membentuk jajaran struktur yang sebagaimana mestinya. Iya. Kemudian tentu sangat menarik ini Bung Fahriansah. Ada Pak Camat kita yang energik. Kita anggap ini sangat hobi di dunia olahraga. Betul. Jadi teman-teman, Pak Camat ini sudah melanglang buana ini di Kabupaten Cisingkil, ya kan? Ya. Dulu pernah di Kecamatan Singkil, kemudian pernah juga di Singkohor dan di Kota Baharu, lalu di Simpang Kanan. Kita ingin minta tanggapannya ini Pak Camat. Kemudian Pak Camat ini kan tentu sedikit banyaknya ada andil dalam membentuk kepanitiaan ini. Nah, bagaimana Pak Camat melihat semangat-semangat para pemuda, kemudian kepala desa di Simpang Kanan sehingga kegiatan ini bisa terlaksana? Pertama, kita lihat dari semangat pertama pemuda, kemudian ada dukungan dari kepala desa masing-masing di dalam Kecamatan Simpang Kanan. Ya, kita selaku camat hanya memfasilitasi untuk pertama tersalurnya hobi daripada pemuda-pemuda di Simpang Kanan. Kemudian juga adanya turnamen ini sedikit untuk menghibur masyarakat, khususnya Simpang Kanan, karena kita lihat
pasca COVID itu sebentuk keramaian-keramaian sudah ditiadakan. Jadi kita buka tabir pertama, insya Allah kita lihat sendiri. Kemudian alhamdulillah berkat kerjasama yang solid antara pemerintah desa, kecamatan dan panitia, juga seluruh lapisan masyarakat, alhamdulillah sukses dan tidak ada kendala satu apapun. Ya, luar biasa. Tentu Bung Fahriansah, suksesnya kegiatan ini tidak terlepas dari tangan-tangan donatur. Nah, kita ingin tahu ini, untuk kegiatan soccer turnamen Simpang Kanan itu dari mana ini? Donatur-donaturnya siapa-siapa aja ini? Donaturnya adalah seluruh kepala desa yang ada di Simpang Kanan, tanpa terkecuali. Termasuk yang di samping kita ini ya? Termasuk yang ikut menyukseskan adalah Gecik Tanjung Mas, salah satu desa budaya. Jadi artinya dari 25 desa itu semua terlibat? Semuanya aktif terlibat. Dan sumbangannya juga semuanya terlibat. Baik. Dalam turnamen itu berapa tim yang mengikuti atau berapa desa yang mengikuti? Desa sekitar 25 desa yang dimana mengirim 44 tim. Karena ada sebagian dari salah satu desa kita itu ada yang mengirim 4 tim atau 4 klub, ada yang 3 klub, ada yang 2 klub. Ya. Rata-rata mengirim setiap desa itu klub masing-masing. Makanya sampai 44 klub. Jadi ada yang double-double ini klubnya Ada Okay. Salah satunya itu seperti desa budaya yang dimana ada 2 klub, yang satu atas nama desa budaya dan satu lagi atas nama desa Laiprira. Oke, baik. Kita tanya dulu pendapat Pak Gecik ini, Pak Gecik Tanjung Mas. Ini kata Bung Fahriansah tadi ada 2 tim diturunkan. Nah, bagaimana ini semangat Pak Gecik ini hadir ini? Kenapa bisa 2 tim hadir dari Desa Budaya Tanjung Mas? Nah, Kita kan mengingat waktu itu warga kita kan antusias untuk bola. Karena kalau kita buat satu klub tidak mencukupi karena pemain kita ada. Makanya kita buat 2 klub baru. Kita kan ada kemarin tahun 2021 kan, ya, waktu penerima anugerah Desa Budaya di Jakarta. ya, Makanya kita masukkan klub Desa Budaya. ya. Itulah dia. Baik. Terima kasih Pak Gecik. Jadi karena semangat dari warganya ini tidak mencukupi untuk satu klub, maka ditambah dari klub yang lain gitu. Ya. Oke, kita tanya lagi Bung Fahriansah. Ini kan ada 44 desa tadi. 44 tim, klub. 44 klub. Nah, kita ingin tahu ini rata-rata ini murni pemain lokal atau juga dihadirkan dari luar atau bagaimana? Mengingat antusias warga dan para manajer ingin membawa hadiah sepeda motor yang dimana seperti klub Lipat Kajang atas nama PS atau pemuda setempat menghadirkan pemain dari Afrika. Wah, luar biasa. Jadi mereka ini berkompetisi secara sehat, menjunjung tinggi sportivitas. Ya. Dan ada juga seperti desa Kutakerangan menghadirkan pemain dari Papua. Lipat Kajang atas nama Perlis juga menghadirkan beberapa pemain dari Papua. Iya, luar biasa. Jadi ini unik nih Pak Camat. Biasa kita melihat kalau turnamen-turnamen sepak bola itu tarkam lah bahasanya ya kan, antar kampung. Tetapi ini menarik ini Ketua Panitia. Kenapa ini bisa hadir ini dari pemain-pemain luar negeri ini? Ada dari Nigeria tadi ya, dari Afrika, kemudian ada juga dari Papua. Nah, selama pertandingan berlangsung, bagaimana menurut pantauan Pak Camat ini? Apakah ada korban dalam pertandingan itu atau kerusuhan atau bagaimana menurut pantauan Pak Camat selama menonton pertandingan? Ya, terima kasih. Pertama, dengan adanya turnamen ini dari pihak panitia, bahwa turnamen ini tidak membatasi dari hadirnya kesebelasan Ya. atau hadirnya pemain, tidak membatasi harus dari lokal.
Itu kesepakatan panitia begitu ya? Ya. Artinya tujuan panitia juga mungkin dari pemerintah kecamatan dan kepala desa. Kami itu sepakat untuk membebaskan pemain yang berkualitas supaya dapat dicontoh oleh pemuda-pemuda kita yang hobi bola. Ya. Mencontoh kepada yang baik, kepada yang memang betul-betul orang yang berkualitas yang dinampakkan oleh pemain-pemain yang didatangkan oleh desa, pemain-pemain dari luar seperti apa yang disampaikan oleh ketua panitia bahwa ada yang dari Afrika yang memang benar-benar asli Afrika dan tidak tahu berbahasa Indonesia. Luar biasa. Kemudian ada yang dari Ambon. Jadi kita lihat dan kita semua menyaksikan di dalam pertandingan itu ada memang keistimewaan pemain-pemain yang dari luar diambil oleh desa. Kemudian menyangkut dengan kerusuhan, kemudian korban, alhamdulillah untuk kerusuhan, jangankan kerusuhan, keributan juga termasuk tidak ada. Luar biasa. Artinya ya supporter ya biasa saja untuk mendukung kesebelasannya, dia bersorak dan hal yang wajar. Kemudian untuk korban ataupun untuk cedera ya memang itu hal biasa karena ya kita sudah memahami bahwa permainan ini adalah permainan olahraga keras. Ya. Memang ada beberapa pemain yang harus dirawat serius. Mungkin ada pergeseran sendi dan segala macamnya, kemudian kram otot. Nah ini kan hal-hal biasa. Tapi tidak ada sebentuk keributan yang diciptakan oleh supporter atau pemain. Jadi cedera ini atau korban ini ya memang karena memang medan atau situasi dalam laga tanding itu. Ya. Kami kira itu yang kami lihat. Baik. Jadi ini kan menarik. Tadi tingkat kerusuhan saja tidak terjadi. Tentu ini bisa dicontoh ini ketika kecamatan-kecamatan lain ingin melaksanakan kegiatan sepak bola. Nah, kita ingin tahu ini kesuksesan soccer turnamen Simpang Kanan ini tentu bisa menjadikan tolak ukur bagi kecamatan lain yang ingin melaksanakan turnamen. Nah, kemudian apa rahasianya ini? Nah, ini kita ingin berbagi nih bagi masyarakat umum. Apa rahasianya sehingga turnamen ini sukses? Silakan Pak Ketua. Ya, rahasianya itu biasa saja sebenarnya. Ya. Asal kita seluruh panitia ikut solid dalam mensukseskan acara tersebut dan juga tidak terlepas dari unsur kepala desa. Karena sekecil apapun supporter yang ribut atau sekecil apapun indikasi yang melakukan keributan itu, kita panggil kepala desanya. Ya. Artinya kepala desanya lah yang mengamankan supporter tersebut. Makanya tidak ada insiden-insiden yang mengerikan. Dan hari ini kita ciptakan itu, kita buktikan ke orang luar bahwa di Lipat Kajang itu mainnya itu nyaman. Hari ini boleh cek pemain yang kita bond dari luar atau pemain yang kita charter dari luar, sedikit pun tidak ada merasa kecewa terhadap tingkat kenyamanannya. Ya. Karena memang kita solid dari seluruh unsur ketua pemuda, kepala desa dan muspika. Dan juga pihak keamanan kita ucapkan ribuan terima kasih karena sudah ikut mensukseskan acara tersebut. Baik, jadi ada 3 kunci tadi kalau kita tangkap ini. Pertama, tim yang solid. Kemudian yang kedua, ini berkat kerjasama dan pengawasan dari seluruh kecil-kecil atau kepala desa dalam wilayah Kecamatan Simpang Kanan. Kemudian yang ketiga, pihak keamanan juga ikut berpartisipasi di sana. Jadi tentu ini tidak lalai ya. Setiap pertandingan Pak Geci selalu hadir. Begitu ya. Oke. Kemudian tentu dengan suksesnya kegiatan ini, kita tanya ini kepada Pak Camat ini. Kira-kira apa nih respon dari pihak kabupaten terkait turnamen ini? Melalui dinas terkaitkah atau dari yang lain-lain responnya dari kabupaten? Sampai hari ini saya tegas menyatakan saya tidak pernah mendengar respon apapun.
Ya. tidak pernah mendengar respon apapun atau sebentuk Ucapan selamat gitu ya. selamat, kemudian motivasi dan segala macam tidak. Terkecuali saya tidak tahu dengan ketua panitia. Mungkin sebelum mengawali dari turnamen ini mungkin ada berkoordinasi dengan mungkin kepala dinas Dispora atau mungkin Pak Bupati. Nah, itu saya tidak tahu. Karena itu adalah ranahnya panitia. Tapi menyangkut dengan respon, sampai hari ini saya tidak mendengar ada respon dari pihak kabupaten. Oke, kita tanya kepada Bung Fahriansyah, gimana Bung respon dari pihak kabupaten terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Lipat Kajang? Respon mereka santai saja. Santai Sampai ya? sekarang tidak ada respon yang positif dan yang negatif, hanya terdiam dan diam. Nah, itu cuma. seharusnya dengan kesuksesan kegiatan ini di sana juga harus hadir semangat dari dinas terkait ya, dari pihak kabupaten sehingga ke depan bisa bertambah sukses lagi. Nah, oke, itu tidak masalah, mungkin bisa dievaluasi nanti ke depannya. Kemudian ini kita berbicara tentang harapan di dunia olahraga, Pak Camat. Kita melihat ini, Pak Camat ini bukan kali ini saja ya, pertama melaksanakan kegiatan di Simpang Kanan ini. Sudah kedua kali. Tentu ini ada hal-hal yang bisa berbagi ini. Kira-kira Pak Camat, bagaimana ini harapan Pak Camat ke depan terhadap kemajuan di dunia olahraga untuk Simpang Kanan dan pada umumnya untuk Kabupaten Aceh Singkil? Di atas nama pemerintah kecamatan, yaitu saya sendiri, mengharapkan bahwa persepak bolaan di Kecamatan Simpang Kanan berharap lebih maju dari yang sudah ada. Dan tujuan salah satu tujuan dari turnamen ini, di mana selama ini itu kesebelasan dari Simpang Kanan atau Lipat Kajang itu identik dengan kekerasan. Ya. Artinya bermain kasar, kemudian membuat rusuh. Hari ini kami buktikan bahwa turnamen yang kami laksanakan di Simpang Kanan di lapangan Cinendang, kita buktikan bahwa sukses dan tidak ada keributan dan kerusuhan. Nah, ini salah satu. Ini kami ingin menampakkan sebenarnya Simpang Kanan itu seperti apa. Ya. Jangan ada pemikiran yang Negatif seperti aneh-aneh ya. terhadap kesebelasan Simpang Kanan. Kami buktikan hari ini. Itu dia. Baik, luar biasa. Tentu dengan pembuktian ini, dengan kesuksesan ini bisa menjadi cermin yang indah bagi kecamatan-kecamatan lain. Nah, itu dari pandangan Pak Camat mewakili Simpang Kanan. Kemudian hadir Pak Kecik juga sini. Kira-kira ini Pak Kecik kita minta tanggapannya nih. Ini bukan masalah budaya ini Pak Kecik, tapi kita berbicara masalah olahraga ini hari ini, ya kan? Karena Pak Kecik ini terkenal ini desa budaya. Nah, harapan dan pandangan seorang Pak Kecik terhadap kesuksesan atau kemajuan di dunia olahraga Simpang Kanan dan pada umumnya Aceh Singkil, bagaimana Pak Kecik? Ya, kami dari Simpang Kanan kan membuktikan apa-apa kecurigaan dari sepak bola dari kecamatan lain. Ya. Mungkin dulu atau kemarin-kemarin kami dari Simpang Kanan itu tidak pernah diundang oleh panitia sepak bola dimanapun. Ya. Karena mungkin menganggap orang itu Simpang Kanan itu Keras, gitu ya. keras, kasar, rusuh, anarkis. Tapi inilah buktinya. Coba tunjukkan kepada kami di mana ada kerusuhan, di mana ada kejelekan Simpang Kanan.
Jadi saya mengharap para panitia manapun nanti mengadakan turnamen, undanglah Simpang Kanan. Iya, luar biasa. Iya. Baik, Pak Kecik, tentu kesuksesan ini tidak terlepas dari wasit. Nah, ini wasitnya dihadirkan dari mana nih, Bung Fahriansyah? Wasit di awal kita hadirkan itu dari Pemko Subu Salam Ya, yang memiliki lisen. ya, Artinya di babak penyisihan itu kita pakai dari Pemko Subu Salam. Karena waktu itu kita menghubungi ketua PSSI untuk Aceh Singkil. ya. Nah, responnya ya sedikit terlalu adem. Direspon tapi ya seolah-olah kita itu diabaikan, begitulah. Makanya ini. dihadirkan dari Sebul Salam. Makanya kita hadirkan dari Sebul Salam. Begitu dari Sebul Salam kita hadirkan oleh Askot PSSI Sebul Salam telepon ketua PSSI Aceh Singkil. Ya, Begitu ditelepon merasa kaget, kenapa wasit dihadirkan dari Sebul Salam? iya. Padahal sebelumnya kita minta pendapat sama beliau, tapi untuk duduk pun kita agak-agak sedikit. Karena beliau sibuk, ya kita juga sibuk mempersiapkan turnamen. Jadi nggak ketemu waktunya. Nah, di 16 besar, wasit sedikit karena cuaca buruk, Ya. sakit kan, mengundurkan diri. Maka kita ambil wasit dari Singkil dan Kuala Baru. Iya. Artinya baru kita pakai orang setempat karena sudah memasuki 16 besar. Dan tingkat tendensius untuk memperebutkan hadiah itu semakin tegang. Ya. Artinya tingkat kerusuhan pun kemungkinan semakin tegang. Makanya kita mempersiapkan sebaik mungkin. Setiap hari kita evaluasi dan setiap hari diberikan arahan oleh Pak Camat dan Kepala Desa. Ya, luar biasa. Tentu wasitnya ini yang sudah berlisensi begitu ya. Nah, ini yang menarik ini. Mungkin teman-teman ini belum tahu nih. Sesukses turnamen Simpang Kanan ini kira-kira apa ini hadiahnya ini? Kita ingin tahu nih. Kemudian apa hadiahnya dan kalau berbentuk nominal berapa gitu. Silakan, Bung. Untuk hadiah juara 1 itu 1 unit sepeda motor. Wow, luar biasa sepeda motor. Luar biasa, sepeda motor. Luar biasa. Di mana langsung kita kasih kuncinya. Langsung beserta ya. sepeda motornya. Kredit ya? Kredit enggak? Oh, cash. 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 Oh, luar biasa. Artinya sedikit pun tidak ada utang panitia di Soro. Wah, luar biasa. Dan untuk juara 2, hadiahnya kita kasih trofi dan uang pembinaan 8 juta. Luar biasa. Di juara 3 ada trofi dan uang pembinaan sebesar 4 juta. Di juara 4 ada hadiah dan trofi serta uang pembinaan 1 juta. Hanya ongkos pulang. Iya, iya. Kalau di juara 4 baru kita ambil top skor dan pemain terbaik. Top skor dan pemain terbaik juga dikasih hadiah. Dikasih trofi dan uang pembinaan ala kadarnya. Ala kadarnya. Oke, luar biasa, Bung. Jadi total hadiahnya secara keseluruhan berapa ini? Total hadiah diperkirakan sekitar 34 juta rupiah. Wow, luar biasa. Menarik. Ini teman-teman Sinanggal Podcast, tentu siapa-siapa nanti yang ingin melaksanakan turnamen sepak bola, belajar ke Bung Fahriansyah. Bagaimana Sama-sama strateginya. kita belajar. Karena juga kita perdana di Simpang Kanan dan untuk turnamen sepak bola. Ya. Baik. Pak Camat dan Bung Fahriansyah, tentu dengan suksesnya acara ini, ya. Bagaimana ke depannya? Ada tidak cita-cita kita untuk memperbaiki rumput lapangan sehingga bisa berstandar nasional, lalu kemudian stadionnya. Nah, kalau kita kali-kalikan ini, kalau mungkin ya, kalau bisa ini patungan dana desa ini untuk memperbaiki rumput sekelas nasional, sepertinya ini bisa ini. Bagaimana ini Pak Camat? Ada tidak cita-cita ke depan untuk merehab atau merenovasi rumput di lapangan Cinendang Arena? Sebenarnya cita-cita kita. Ya. Tapi kita lihat dulu. Kita lihat dulu bagaimana
anak-anak muda kita di Simpang Kanan, khususnya dulu di seputaran lapangan. Ya. Kalau memang anak-anak kita ini aktif latihan, insya Allah saya yakin dan saya akan mengarahkan kepada kepala desa untuk membenahi lapangan tersebut berskala Nasional. Tetapi kalau memang kita lihat nanti perkembangan anak-anak bola kita di Simpang Kanan sepertinya tidak serius, ini kan sama saja mubazir. Ya. Karena lapangan itu tidak dipergunakan secara terus-menerus. Jadi kalau memang lapangan itu hanya dipergunakan untuk musiman, dari pemerintah kecamatan ini masih berpikir untuk mendorong atau memohon kepada kepala desa untuk membenahi lapangan tersebut. Jadi ini supaya dapat didengar, apabila mudah-mudahan dapat didengar oleh pemuda-pemuda Simpang Kanan apa yang saya sampaikan. Tapi ketika itu lapangan dipakai secara terus-menerus, saya yakin dan saya bisa mengarahkan kerjasama untuk pembenahan lapangan tersebut kepada seluruh kepala desa. Ya. Kata kuncinya tadi harus pemuda dulu ini aktif ini ya. Oke, luar biasa memang. Tapi kalau memang itu sempat terjadi berarti Simpang Kanan ini memulai ini dengan standar nasional. Ya, mungkin bisalah ke depannya ini mungkin bisa diinisiasi oleh Bung Fahriansah dan kawan-kawan sehingga lapangan Cinendang Arena ya Pak Kecik ya bisa nyaman bermain olahraga sepak bola yang berstandar nasional. Nah, kemudian siapa ini juaranya ini Bung? Juara turnamen sepak bola Simpang Kanan tadi. Untuk juara pertama itu jatuh kepada Desa Pandansari yang dimana mengatasnamakan klub gladiator yang dari Polsek Pandansari, artinya Polsek Simpang Kanan. Ya, dari Kapolsek Simpang Kanan. Baru juara kedua klub Portugal yang berasal dari Desa Tugan. Dan yang ketiga klub PSCP yang berasal dari Lipat Kajang. Dan ada juara 4 itu dari Desa Andesci, klub Andesci dari Desa Cibubukan. Berarti desa budaya tidak masuk ya? Desa budaya tereliminasi di 16 besar. Tapi luar biasa semangat ya Pak Kecik ya. Kalau desa budaya Tanjung Mas ini sampai peringkat berapa Pak Kecik tadi? Kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi ya namanya bola bulat. Bola bulat ya. Tetapi kita tidak mau kalah juga. Waktu kita mencari 8 besar, ya kita kalahnya di penalti. Ya. Kalau di permainan, tanya aja seluruh penonton. Ya. Penguasaan bola 65-35. Penguasaan bola. Waktu itu terjadilah habis waktu masuk kita ke final. Jadi gimana kita buat? Udah juga maksimal kita berusaha. Dan waktu itu klub kita itu kita datangkan dari Aceh Selatan. Satu tim. Jadi makanya desa budaya itu udah maksimal mungkin dia berusaha. Sempat mengalahkan pemain Afrika. Iya, itu dia. Pemain yang luar negeri tadi ya. Luar negeri. Kalah dibuat sama desa budaya. Tapi kalahnya pun kalah penalti juga. Iya. Luar biasa. Tentu ini menjadi semangat yang sangat luar biasa bagi pemuda-pemuda Simpang Kanan dan pada umumnya Aceh Singkil ke depannya. Baik, terakhir mungkin Bung, ada motivasi-motivasi untuk anak-anak muda. Silahkan Bung, sebelum kita tutup. Jaga selalu sportivitas, junjung tinggi sportivitas. Artinya memang kita harus mensolidkan dari seluruh elemen, baik dari elemen masyarakat, elemen kepemudaan, elemen pemerintah dan swasta. Dan harapan kita ke depan, semoga siapapun yang ditunjuk menjadi ketua panitia lebih sukses lagi dan kita ikut mendukung untuk kegiatan tersebut karena kita berharap masih ada soccer turnamen Cup 2
Ya. Yang dimana mudah-mudahan di tahun depan itu pas di 17 Agustus kita final. Luar biasa. Baik, Pak Camat. Ini untuk motivasi untuk anak-anak muda, Pak Camat. Kira-kira Pak Camat, silahkan. Ya, motivasi termasuk kita berharap seperti apa yang saya sampaikan. Yang pertama, untuk dapat berlatih lebih maksimal. Kemudian untuk tidak mengkonsumsi, karena ini juga termasuk daripada tujuan kita membuat keramaian atau keramaian secara umum ini untuk tidak lalai di HP, kemudian bermain judi online, dan mungkin bisa jadi kita tidak tahu, mungkin ada juga sekali-sekali untuk mempergunakan obat-obat terlarang. Ya. Nah, jadi kita berharap motivasi kita, harapan kita kepada pemuda, tinggalkan itu semua, aktifkan di olahraga ini. Inilah harapan kita. Makanya kami atas nama pemerintah kecamatan dan desa kepada panitia setuju untuk mengambil pemain-pemain luar yang bisa dicontoh. Inilah sebenarnya tujuan. Baik, terima kasih. Pak Gece, silakan Pak Gece. Motivasi ini anak-anak muda kita dulu di Simpang Kanan dan Aceh Singkil pada umumnya. Ya, saya harapkan bagi pemuda kami umumnya di Simpang Kanan, tinggalkanlah kerjaan yang tidak jelas seperti judi online itu, seperti minum, seperti narkoba. Ayolah, hidupkanlah lapangan untuk olahraga, jaga kesehatan, biar kita Simpang Kanan itu jangan kita ketinggalan. Oke, baik Pak Gece dan Pak Camat dan Bung Paryansyah. Terima kasih atas kesempatannya dan kehadirannya di Sinanggal Podcast malam ini. Kemudian semoga turnamen sepak bola Kecamatan Simpang Kanan yang kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya bisa terlaksana. Terima kasih. Nonton bola dilipat kajang agar terhibur hati yang sepi. Jika ada umur yang panjang, esok hari berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.